أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل علاج المريض بالرقية الشرعية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ruqyah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri kita dijauhkan dari godaan jin maupun syaitan. Nah, pada pagi hari ini saya masih bersama dengan Mbak Sulis lagi, ditemani dengan kakaknya. Ini rencananya nanti sore itu Mbak Sulis itu mau berangkat ke pondok. Nah, biar di sana tidak kambuh lagi, itu sebenarnya yang bisa melawan juga dari diri sendiri. Pokoknya yang mempunyai tubuh itu kan kita. Jadi ketika diri kita mau dikuasai, kita bagaimana cerita? Mau dikuasai oleh bangsa jin, itu kita tolak ya dengan penolakan dalam hati, jangan mau untuk dikuasai dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika seseorang masih terkena gangguan saja terus jangan bosan-bosan, senantiasa memohon perlindungan, memohon kesembuhan, karena kesembuhan itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya sebagai orang lain yang dimintai tolong, ya sebisa mungkin saya bantu, saya arahkan bagaimana cara melawan gangguan syaitan menurut ajaran agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, obat di dalam ayat itu oleh ulama ahli tafsir dimaknai Al-Quran bisa sebagai sifat, sebagai penyembuh, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin, diberikan kepada hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dikehendaki. Sesuai kesembuhan diberikan, itu hak Allah. Jadi yang namanya ruqyah ini tidak jauh beda seperti seseorang yang ingin mencari rezeki. Silahkan kalian ingin mencari rezeki, yang penting jangan dengan cara yang diharamkan. Sama juga ketika kita ingin mencari kesembuhan, itu pun juga diberikan batasan oleh Allah, diberikan batasan oleh agama. Silahkan kalian mencari kesembuhan, tapi jangan dengan perkara yang diharamkan. Beliau Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innallaha khalaqad da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'in fatadawaw wa la tatadawaw biharamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan penyakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan obatnya. Maka berikhtiarlah kalian, berobatlah kalian, tapi jangan dengan perkara yang diharamkan. Loh, itu adalah sabda beliau Nabi. Jadi agama itu memberikan batasan, memberikan anjuran, itu adalah yang terbaik. Jadi yang namanya ruqyah itu adalah metode mencari kesembuhan, cara mencari kesembuhan yang dianjurkan oleh agama, yang disyariatkan, seperti seseorang mencari rezeki itu tadi. Kemudian ketika seseorang sudah bekerja dari pagi sampai sore,
Kok hanya mendapatkan rizki yang sedikit, orang lain diberikan banyak? Sama, karena yang memberikan rizki dari Allah. Seperti halnya kita mencari kesembuhan, memohon kesembuhan kepada Allah, silahkan berikhtiar mencari kesembuhan, tapi dengan cara yang dibenarkan. Dan ru'yah syariah ini adalah cara memohon mencari kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperbolehkan. Entah itu nanti kita sembuhnya kapan kita tidak tahu, tapi selama kita masih diberikan sakit, jangan pernah bosan untuk berikhtiar, berusaha mencari kesembuhan, dan tak lupa senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau itu gangguan dari bangsa jin. Nah, ini reaksinya pun masih mutah-mutah terus, dan di perutnya masih terasa mual. Terasa panas gimana, Mbak Sulis? Semua dilawan ya, dari diri sendiri, berdoa mohon sama Allah, ya Allah, ini apa yang saya rasakan dalam tubuh saya, ya Allah, kalau ini gangguan dari bangsa jin, keluarkanlah dari tubuh saya. Bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Tekan perutnya, dadanya, ya tekan perutnya yang sakit, tekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i. Yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. نعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. Nah, pegang dadanya, sebut asma Allah dalam hati, bismillah, Allah Akbar, keluar. Ya, yang selama ini masih mengganggu, yang masuk ke dalam tubuhnya, yang masih memberikan rasa sakit, yang masih mengganggu penglihatannya, yang memberikan rasa panas di dalam tubuhnya, keluar kalian. Kalian punya alam sendiri, keluar. Kalau kalian tidak mau keluar, akan saya mohonkan kepada Allah akan memberikan balasan sesuai apa yang engkau berbuat. Karena mungkin kalian bisa menipu manusia, tapi kalian tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tahu apa yang batin maupun apa yang zahir. Ayo keluar. Ini tasah apa sih, Matu? Ayo Matu. Matu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Keluar. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Keluar. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Bismillah, Allah Akbar. Allah keluar. Ini keluar. Bismillah, Allah Akbar, keluar. Ya, yang masih pegangan, turun di perut, naik. Bismillah, Allah Akbar, keluar. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Bismillah, Allah Akbar, keluar. Keluar. Akhruj an hadzal jasad fa illam takhruj fatu'adzabu bi la'natillah aw bi la'natillah. Bismillah, Allah Akbar, keluar. Keluar. Ayo keluar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tuhrijul hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Katakan dalam hadis sebut Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Hendak suruh keluar. Ya, 1 2 bismillah. Allahu Akbar, keluar. Ya, yang masih pegangan, yang masih ngayal keluar. Kalian punya alam sendiri. Ayo keluar. 1 2 bismillah. Allahu Akbar, keluar. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi sebut asma Allah hendak suruh keluar. Ya, yang masih membuat panas, yang masih pegang keluar. Allahu Akbar. Pegang badannya tepuk tangan. Allahu Akbar, keluar. Bismillah. Allahu Akbar, keluar. Bismillah. Allahu Akbar. Ya, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Dalam hadis sebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana cara kita meruqyah atau mengetahui di mana bangsa jin itu bersembunyi? Itu biasanya bangsa jin itu bertempat di anggota tubuh yang sering terasa sakit. Itu bisa kita tekan kalau meruqyah diri sendiri. Kalau meruqyah orang lain itu tentunya kita tanya kepada orangnya yang sering sakit bagian mana. Dan ternyata kalau untuk Mbak Zulis ini hampir semua tubuh kadang terasa sakit, dan di kakinya ini itu juga sering terasa berat kalau dibuat duduk. Nah, kemungkinan di kakinya pun ada. Nah, nanti kita bisa menilai itu ada gangguan atau tidak juga dengan reaksinya. Ketika hanya ditekan sedikit tapi ada reaksi mual maupun sakit, lah itu biasanya di kaki itu juga ada. Dan biasanya sikile aku yo, sulit. Kaya kok ora tak kuat suwi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo metu sing sikil metu. Ayo metu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Metu. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayo metu. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Metu jangan sikil. Itu metu. Ya metu. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfik. Ayo bismillahi Allahu Akbar. Tak terima tanya ada metu. Ayo dong apa mangkon. Sama tu. Ya 1 2 3 sebut asma Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Metu iki metu. Nah, udah lagi. Ya iki metu. Ya metu. Mana? Metu rasa sekelan. Ayo bismillah Allahu Akbar. Ayo bentar. Bismillah Allahu Akbar. Bentar keluar. Metu lagi metu. Rasa sekelan. Yuk. Ayo metu. Wes. 1 2 Allahu Akbar. Metu. Ayo, tarik. Bentar, sebut asma Allah. Nah, ayo metu. Bismillah. Allahu Akbar. Keluar. Keluar lagi. Allahu Akbar, keluar. Ya, metu. Bismillah. Allahu Akbar. Lagi metu. Keluar. Bentar lagi. Allahu Akbar. Keluar. Terus pegang mata ya, Mas. 1 2 Allahu Akbar. Metu. Mu'idzuki bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Allahu Akbar. Metu. Lagi. Ayo, metu. Keluar.
kuat. Nah itu tadi pemirsa, jadi karena ketika seseorang terkena gangguan bangsa jin sudah lama, itu biasanya proses sekali diruqyah pun tidak bisa langsung sembuh, yaitu masalahnya kesembuhan tergantung dari Allah. Jadi selama kita masih merasakan kejadian aneh, hal-hal aneh, sakit secara tiba-tiba, sudah dibawa ke medis normal, yaitu insya Allah mengarah ke gangguan dari bangsa jin maupun syaitan. Kemudian kita jangan pernah bosan-bosan, senantiasa kita lawan dengan keimanan, dengan ketakwaan. Dan mudah-mudahan saya bantu sebisa dan semaksimal saya, karena nanti sore mau berangkat ke pondok, mudah-mudahan di sana nanti juga tidak kambuh lagi, dan seumpama mau kambuh mudah-mudahan mampu untuk mengatasi diri sendiri ketika bangsa jin itu mau menguasai tubuhnya, karena biasanya sering kesurupan dan sakit secara tiba-tiba. Jadi kita hanya bisa memohon, melawan dengan keimanan, dengan ibadah dan doa kita. Nah, para pemirsa, jadi cara kita membentengi diri dari gangguan bangsa jin, yang mana bangsa jin atau syaitan itu adalah menjadi musuh manusia, dan mereka diciptakan itu adalah sebagai cobaan dan ujian bagi manusia itu sendiri. Cara kita membentengi diri yaitu dengan cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita tidak mengikuti setiap bisikan-bisikan buruk, baik itu yang ada dalam hati maupun di dalam pikiran kita. Kemudian caranya lagi, kita juga bisa melakukan setiap kebaikan. Kemudian selanjutnya bisa kita memohon perlindungan kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh beliau Nabi dan para ulama. Jadi cara membentenginya, setiap aktivitas yang kita lakukan kita awali dengan doa, dari hal sepele, baik itu dari minum, makan, kita mau tidur, ke kamar mandi, mau pergi ke rumah, itu adalah sunnah beliau Nabi. Karena beliau Nabi tahu musuhnya manusia itu tidak terlihat dari bangsa jin ataupun syaitan, dan cara membentengi itu kita cuma dengan doa agar diberikan perlindungan oleh Allah. Otomatis ketika kita orang yang beriman mohon perlindungan kepada Allah, maka akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-doa silahul mukmin, karena yang namanya doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Nah selanjutnya bisa orang lain kita berikan doa agar dibaca, dengan niat kita membaca doa itu agar diberikan kesembuhan, agar dijauhkan dari setiap keburukan yang kita terima. Nah ini Mbak Suli saya tuliskan doanya itu, doanya kelihatan enggak? Nah doanya yang pertama itu doa yang diajarkan beliau Nabi, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kemudian yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu adalah doa yang warid dari beliau Nabi yang terdapat di dalam hadis sahih. Kita membaca doa juga yang bisa membentengi bukan doa ini. Doa ini adalah wasilah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biar dibaca sama Mbak Suli setelah selesai sholat 5 waktu, ketika akan tidur, atau saat tubuh itu terasa sakit, atau kadang biasanya gangguannya itu merasa ada yang mendekat, ada yang mengikuti, ya bisa dibaca supaya diberikan perlindungan oleh Allah. Coba dibaca sekali lagi Mbak Suli doanya, sing rada seru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu adalah doa yang pertama mempunyai arti a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu saya memohon perlindungan dari setiap keburukan yang saya temui dan saya takuti. Kemudian doa yang kedua mempunyai arti dengan menyebut nama Allah, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakan, baik itu di bumi maupun di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah maha
mendengar dan maha mengetahui. Mudah-mudahan Mbak Suli lekas diberikan kesehatan, kesembuhan, bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi, bercampur dengan teman-temannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.